Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Sulistia Santi Papasi dengan NIM F13124050. Saya dari kelas B, Prodi S1 Teknik Lingkungan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait resume materi 1 sampai materi ke-7 Pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah pentingnya memahami dasar negara. Pendidikan Pancasila merupakan fondasi yang penting dalam membangun bangsa Indonesia dengan memahami nilai-nilai luhur Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menjadi warga negara yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Melalui pendidikan Pancasila, kita diharapkan dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang harmonis, adil, dan sejahtera. Yang kedua adalah analisis dinamika Pancasila secara historis. Analisis dinamika Pancasila secara historis menunjukkan bahwa Pancasila telah menjadi ideologi yang tangguh dan mampu bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan. Walaupun mengalami pasang surut dalam penerapannya, Pancasila terus berkembang dan menunjukkan relevansinya dalam konteks Indonesia saat ini dan masa depan. Penerapan Pancasila secara konsisten dan konsekuen menjadi kunci bagi kemajuan dan keberlanjutan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai panduan hidup. Pertama adalah landasan moral. Pancasila menjadi landasan moral bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan bernegara. Yang kedua adalah pemersatu bangsa. Sebagai ideologi negara, Pancasila berperan penting dalam mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama. Pancasila menjadi perekat dan dasar dalam membangun harmoni dan toleransi antar warga. Yang ketiga, keadilan dan kesejahteraan. Pancasila juga mencita-citakan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercermin dalam sila kelima Pancasila yang menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan, penghapusan kemiskinan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Pancasila di era kekinian. Pancasila bukan hanya ideologi tetapi juga jalan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila menjadi fondasi untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era digital, Pancasila menjadi pedoman untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila adalah filosofi yang bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai dengan zaman. Kemudian ideologi. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan berbasis nilai. Yang kedua, membentuk karakter bangsa yang berintegritas. Yang ketiga, menciptakan landasan bagi masa depan yang berkelanjutan. Kemudian strategi memperkuat nilai-nilai Pancasila. Yang pertama dengan pendidikan karakter. Merupakan langkah penting untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila. Sekolah, keluarga, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Yang kedua, penguatan peran lembaga. Lembaga negara, organisasi masyarakat, dan media massa memiliki peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Peningkatan kualitas dan integritas lembaga menjadi kunci dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, pengembangan budaya digital. Era digital menghadirkan tantangan dan peluang bagi Pancasila. Pengembangan budaya digital yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk menangkal pengaruh negatif dan memperkuat nilai-nilai Pancasila. Kemudian, sebagai kesimpulan dan refleksi untuk kita, yang pertama, peran Pancasila. Pancasila menjadi fondasi kuat bagi kebijakan, menjaga persatuan dan keadilan. Yang kedua, implementasi Pancasila. Tantangan implementasi Pancasila memerlukan komitmen dan keteladanan. Yang ketiga, hierarki hukum, yaitu memastikan tertib dan kepastian hukum di Indonesia. Kemudian yang keempat, refleksi penting untuk terus mempelajari dan mengamalkan Pancasila.